Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Nah, pada materi ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu membangun konteks teks laporan, yang kedua menelusuri model dan menganalisis teks laporan, yang ketiga membangun teks laporan secara bersama-sama, dan yang terakhir membangun teks laporan secara mandiri. Masuk ke materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu membangun konteks teks laporan. Nah, di sini tuh ada pengertian dan tujuan dari teks laporan. Nah, teks laporan itu merupakan segala sesuatu yang dilaporkan yang dibuat berdasarkan informasi dan memuat data pendukung yang lengkap sesuai fakta yang terjadi. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, jadi pada materi ini kita akan mempelajari cara menyusun teks laporan yang mana pada konteks teks laporan ini mempunyai genre makro secara khusus. Yang kedua, kita akan membahas tentang menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Nah, jadi teks laporan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Kedua jenis laporan ini disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan tersebut. Nah, di sini yang pertama kali kita bahas yaitu menelusuri model teks laporan penelitian. Nah, laporan penelitian yaitu dokumen tertulis yang menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan dan disusun dengan bahasa yang luas menggunakan metode penelitian dan sistematika tertentu. Pada dasarnya, laporan penelitian itu berisi 3 hal. Yang pertama itu apa yang dilaporkan, yang kedua siapa yang melaporkan, dan yang ketiga kepada siapa laporan dikirim. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk laporan penelitian dan kriteria penulisan laporan penelitian. Nah, bentuk-bentuk laporan penelitian itu ada 4. Nah, yang pertama itu laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Nah, yang kedua itu laporan penelitian yang ditulis sebagai bagian dari tugas sekolah atau kuliah. Yang ketiga itu laporan penelitian untuk jurnal akademik. Dan yang terakhir itu laporan penelitian untuk media populer seperti koran dan majalah. Nah, di sini juga ada kriteria penulisan laporan penelitian. Nah, di situ ada objektif. Objektif itu maksudnya penulis harus mengatakan apa yang mereka katakan. Yang kedua itu ada sistematis. Sistematis itu berarti tulisan ditulis menurut alur pemahaman yang runtun dan konsisten. Dan yang ketiga itu ada jelas. Jelas itu berarti informasi yang ditulis dapat dibaca dengan mudah. Nah, yang keempat itu ada terbuka. Terbuka itu artinya bahwa penulis selalu dapat diberitahu apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan bahwa pendapat tersebut dapat diuji kebenarannya melalui kritik. Dan yang terakhir itu ada logis. Nah, logis itu maksudnya argumen yang diungkapkan harus mengandung alasan yang dapat diterima oleh nalar, akal sehat, dan logika. Nah, selanjutnya di sini itu setelah tadi kita menelusuri model teks laporan penelitian, sekarang kita akan menelusuri model teks laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan adalah bentuk komunikasi yang diberikan kepada lembaga atau organisasi atau individu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan kegiatan biasanya dibuat setelah acara atau kegiatan selesai. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu laporan kegiatan secara tertulis dan laporan kegiatan secara tidak tertulis. Selain bentuk-bentuk, di sini juga ada ciri-ciri dari laporan kegiatan. Nah, ciri-ciri laporan kegiatan yaitu tertulis hanya berisi poin utama singkat tentang tugas yang dilakukan, sehingga penerima dapat dengan cepat memahami masalah yang terjadi. Yang kedua, secara struktural terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di sini juga laporan harus ditulis secara berurutan dan sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Nah, di sini kita pertama akan membahas hubungan genre pada
teks laporan penelitian. Nah, di sini ada abstrak, genre mikronya itu ringkasan, pendahuluan genre mikronya itu eksposisi, landasan teori dan tinjauan pustaka genre mikronya itu review atau ulasan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan genre mikronya itu deskripsi, penutup genre mikronya deskripsi atau eksposisi, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, selanjutnya setelah tadi kita menganalisis hubungan genre pada teks laporan penelitian, sekarang kita akan menganalisis hubungan genre pada teks laporan kegiatan. Nah, di sini itu yang pertama ada ringkasan. Genre mikronya itu ada deskripsi, pendahuluan itu genre mikronya deskripsi atau eksposisi, deskripsi kegiatan genre mikronya itu deskripsi, pelaksana kegiatan genre mikronya deskripsi, penutup genre mikronya juga deskripsi, dan yang terakhir itu daftar pustaka dan lampiran. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu membangun teks laporan secara bersama-sama. Nah, di sini itu kita akan membahas dua hal, yaitu merekonstruksi teks laporan dan menyusun teks laporan yang baru. Nah, di sini ada cara-cara untuk merekonstruksi teks laporan. Yang pertama, yaitu tentukan teks laporan yang akan direkonstruksi. Kedua, baca teks laporan itu dengan teliti dan pahami struktur teks beserta isinya. Setelah itu, ringkas tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat Anda sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Selanjutnya, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Setelah itu, sebelum dianggap sebagai kesatuan, ringkasan akhir, periksa kembali apakah ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa yang baik, sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang Anda hasilkan. Nah, itu dia cara-cara untuk merekonstruksi teks laporan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun teks laporan baru. Jadi, menyusun teks laporan yang baru adalah kegiatan dalam memperbaiki laporan yang kurang tepat seperti ejaan, tanda huruf, dan lain-lain. Laporan yang akan disusun meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Model yang sudah ada harus dijadikan dasar atau pedoman dalam menyusun kedua jenis laporan tersebut. Nah, terus kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu membangun teks laporan secara mandiri. Jadi juga di sini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu tahapan penyusunan laporan penelitian dan tahapan penyusunan laporan kegiatan. Nah, di sini dia ada perbedaan dari tahapan penyusunan laporan penelitian dengan tahapan penyusunan laporan kegiatan. Jadi kalau tahapan penyusunan laporan penelitian itu ada abstrak, pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan tahapan penyusunan laporan kegiatan itu ada ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksana kegiatan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, jadi di sini tuh terlihat perbedaan dari tahapan penyusunan laporan penelitian dengan laporan kegiatan. Nah, untuk tahapan penyusunan laporan penelitian itu kita akan bahas satu persatu apa saja yang terdapat di dalam setiap tahapan itu. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan, seperti masalah dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, dan atau saran. Nah, yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya landasan teori dan tinjauan pustaka. Itu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian serta menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan ini. Dan yang keempat itu ada metode penelitian.
Nah, metode penelitian itu menggambarkan data hasil penelitian atau temuan berdasarkan tema, pertanyaan, penelitian atau metode pengambilan data. Nah, selanjutnya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Itu menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan termasuk langkah-langkah yang ditempuh dan membahas hasil yang diperoleh dikaitkan dengan teori yang dirujuk dan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Penutup itu menyampaikan simpulan, implikasi, hasil penelitian, dan saran. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk tahapan penyusunan laporan kegiatan. Nah, yang pertama itu ada ringkasan. Ringkasan itu memberikan ringkasan dari keseluruhan laporan kegiatan. Nah, yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, untuk deskripsi kegiatan itu menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Untuk pelaksana kegiatan itu menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta cara mengatasi kendala tersebut. Dan yang terakhir itu penutup untuk menyatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik serta mengajukan saran-saran untuk kegiatan yang akan datang. Nah, jadi itu dia tentang tahapan-tahapan penyusunan laporan penelitian dan laporan kegiatan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh laporan penelitian. Ini saya ada ambil contoh laporan penelitian dari salah satu mahasiswa Universitas Borneo. Nah, di sini tuh ada abstrak, ada pendahuluan, ada landasan teori dan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini dia contoh dari laporan penelitian. Selanjutnya ini contoh laporan kegiatan. Ini saya ambil dari saya ambil dari internet tentang laporan hasil kegiatan workshop pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, di sini tuh ada pendahuluan, deskripsi kegiatan dan pelaksana kegiatan, penutup dan lampiran. Jadi mungkin tujuan akhir dari materi ini yaitu dapat membuat teks laporan penelitian dan kegiatan secara mandiri dengan syarat sudah memahami prinsip penyusunan laporan. Yang tadi itu untuk membuktikan hal tersebut mungkin dapat membuat rangkuman atau tugas serta proyek tentang teks laporan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.